أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pandin. Alhamdulillah. Gimana Pak, sehat Pak Yan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senin, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayan, Allah lain-lain. Waalaikumsalam Pak Akbar. Ustadz. Kalian
dua kali ya. Ya, sekarang programnya itu tentang ziarah dalam. liman hamidah. ربنا Ziarah dalam itu seputar ولك markaziyah. الحمد. Markaziyah itu seputar Masjid Nabawi gitu. Itu asik juga kita tonton. Ini sholat asar ya, sholat duhur. Sholat duhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jam 12 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tepat jam 6 menit lagi ya, 6 menit lagi. Yang hadir sudah berapa, Pak Reja, Pak Nin? 12. Baru 12 ya. Ya boleh ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol. Belum masuk juga ngobrol. Ada tuh Bu Ismi, ada Bu Endah, dan ada 7 lainnya gitu ya. Bu Elis juga hadir. Nah, Pak Andin lebih awal ya. Tadi Pak Yayan juga tuh. Jadi mohon maaf 2 kali kita off-nya itu ya. Dan sekarang mari kita ziarah, dan ziarahnya ziarah dalam gitu ya. Apa yang disebut ziarah dalam? Karena di Madinah itu dikenal ziarah dalam, ziarah luar. Ziarah dalam itu sekitar markaziyah. Apa markaziyah? Itu seputar Masjid Nabawi. Nah, nanti kalau ziarah luar itu cukup banyak tempat bersejarah yang harus kita kunjungi. Alitan, dia alitan radio Cilin. Nah. Ya, kita mulai saja Pak Rija. Ya, biar walaupun lebih awal 5 menit lah. Bayar yang kemarin mulai aja berapa ya? Baik, kita mulai saja ya. Kita Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih ada yang di mute nih. Boleh dinyalain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para mengikutnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin di Rahman yang telah berkenan hadir. Saat ini baru ada 22 ya. Mungkin ada yang barengan istri dan suaminya. Dalam majelis KMS, kuliah menjelang iftar, KMI kuliah menjelang iftar hari ke-6 ya. Ramadan 1446. Semoga kehadiran kita semua di tempat ini menjadi ladang pahala dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita dan haji kita. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama
membaca basmalah dengan harapan nanti majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, karena udah libur berhari ya, terakhir itu kita pembahasannya dari Pak Ustadz adalah City Tour Mekah ya. Nah, untuk hari ini adalah bukan City Tour, jadi apa? Masjid Tour dalam ya? Apa tuh Pak Ustadz tadi namanya? Iya, ziarah di Ziarah Madinah. di Madinah. Oke, baik. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Bang. Wa ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Mohon diingat dalil ini, hendaklah kalian sempurnakan ibadah haji dan ibadah umroh kalian. Kalau namanya sempurna, pertama niatnya yang ikhlas, ibadahnya mencontoh Nabi, bekalnya bekal takwa, pahami seluruh kegiatan. Itulah sebabnya kita tak kenal lelah, ya, tak kenal lelah. Insya Allah untuk mempersiapkan ibadah kita. Ibadah haji itu kan wajibnya sekali dalam seumur hidup. Ya, terima kasih pada Karom Lampu Iman, Pak Sekjennya yang mungkin ini baru pulang juga, Pak itu juga, Pak Karom, Pak Andin juga, Pak Muhsin, mana Pak Muhsin masih di kantor atau di mana ya? Nah, terima kasih banyak semua Karu, terima kasih semua Duyu Pulok yang tergabung di KBIH Lampu Iman Indonesia. Nah, supaya nyambung, kemarin itu kita ziarah dari Makkah menuju Madinah. Ringkas riwayat sampai di Madinah. Ya, setelah sampai di Madinah, disambut dengan meriah. Itu sudah hafal, ada lagunya ya. Tola'ah. Siapa yang apa? Tola'ah al-badrin boleh ya. Ah, coba terus. Tola'ah. Apa semuanya saya. Ya, minimal awalnya apa ya. Ya. Sambutan meriah. Nah, kisahnya begini. Beruntung bapak-bapak yang selalu hadir, saya pilih terbaik untuk memahami Makkah dan Madinah, tempat yang sangat bersejarah, dan memang kita pun mudah-mudahan diberi kesempatan panjang umur dalam kebaikan hajinya ya mabrur ya, bisa menerima banyak pengalaman ilmu berhaji tahun sekarang ini, dan mudah-mudahan jangan hanya sekarang, esok lusa juga ada haji, ada umroh plus i'tikaf dan lain sebagainya. Kisahnya begini. Setelah Nabi dipimpin, ditolong, dikawal Allah sampai ke Madinah, ya. Dan kemudian ingat kisah sampai ke Madinah itu awal. Jadi awalnya itu orang Madinah itu mendengar informasi ada Nabi, padahal mestinya dijunjung tinggi, ditaati. Ternyata keluarga sendiri banyak yang memusuhi. Yang mendukung Nabi ialah Abbas, Hamzah, dan Abu Thalib. Yang lain-lainnya itu keluarga dekat tidak senang, bahkan memusuhi. Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian keluarga Quraisy itu seperti tokoh Abu Sufyan itu adalah yang menentang tentang kenabian. Ya. Kalau Muhammad bin Abdillah mereka oke. Jadi kalau Muhammad Rasulullah mereka tidak mau. Gitu. Nah, mendengar kabar ini
yang simpati, yang mendapat petunjuk dari Allah, ada 6 orang Madinah. 6 orang Madinah datang. Saat itu diterima baik oleh Nabi dan Abbas. Abbas itu paman Nabi. Ya. Nah, Abbas itu punya putra namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Di Taif itu ada masjidnya besar sekali. Dan dikenalnya Ibnu Abbas, ya, anak Abbas. Dengan Nabi berarti sepupu. Nah, Abu Thalib punya putra namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi ini semua sepupu. Ali sepupu Nabi. Kemudian Ibnu Abbas sepupu Nabi, gitu. Nah, dalam kisah ini yang kita soroti ini 6 orang Madinah, ya, orang-orang Madinah yang ingin membela Nabi, siap agar kalau Nabi diganggu di Quraisy, di kaumnya sendiri, kami siap melindungi, membela Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pindahlah ke Madinah. Nah, itu 6 orang. Saat itu yang ada Nabi dan Abbas. Kemudian Abbas saat itu bertanya, apa kalian yakin akan membela Rasulullah, Nabiullah, yang diutus oleh Allah untuk bisa membumikan Al-Quran, memimpin umat ini? Siap kamu untuk melindungi, membelanya? Yo, mereka bersaksi siap. Kami siap untuk membela. Benar-benar kami jangan diragukan. Nah, dan berarti Nabi dan Abbas sudah mendapatkan satu green light, ya, siap mendukung dikala bangsanya sendiri di Makkah, kaum Quraisy begitu keras menentangnya sampai kemarin kita langsung sudah membahas hijrahnya Nabi. Nah, kemudian ketika datang disambut dengan meriah, ya, terutama yang 6 itu mensosialisasikan. Dan yang pertama kali Nabi datang di kota Madinah itu, ya, itu benar-benar pada mengharapkan di rumah kami saja, di rumah kami saja, di sini wahai Rasulullah. Nah, sambutan sangat baik. Dan tidak lama dari itu, ya, Nabi pun untuk pembinaan umatnya itu membangun masjid. Jadi membangun masjid itu cukup segi 4, kemudian atapnya itu hanya 1/10, seperberapa, yang ditutupi dengan pelepah kurma, dengan daun kurma, ya, dengan kurma yang dianyam. Dan nanti kalau kita masuk ke Museum Nabi, nah, kita akan mengetahui rumah Nabi, kemudian masjid awal dibangun. Makanya ikuti seluruh ziarah di Madinah. Dan kita puas sekali dengan layanan Allah, dan kita sebagai tamunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberi kemampuan bagi kita. Panas semua jamaah diberi kekuatan, tamu Allah itu. Ada dingin diberi kekuatan, ya. Nah, inilah satu jaminan dari Allah. Kalau bertamu kepada Allah, ya Allah yang menjamin, Allah yang melindungi, Allah yang menyambutnya, dan Allah yang memberikan layanannya. Nah, hidangan dari Allah itu ya di mana-mana Al-Quran dibacakan, suasana hati yang bahagia. Kita sendiri tidak tahu kenapa seperti ini bahagia yang haji itu, ya. Ya, siang malam tidak pernah mengeluh dalam diri, kok sudah datang siang lagi, kok sudah datang malam lagi, enggak.
itu seakan-akan tidak terasa datangnya siang dan malam karena asiknya kita di situ. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membina di masjid itu kepada umatnya. Ayat-ayat yang ada di Makkah itu pendek-pendek. Kalau ayat-ayat yang ada di Madinah itu panjang-panjang. Yang pendek berhubungan dengan ketauhidan, pembinaan tauhid. Ya, tentang keyakinan bahwa la ilaha illallah, tiada lagi ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, dimantapkan itu. Nah, kemudian di tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad SAW benar-benar banyak menerima wahyu tentang pembinaan, bagaimana tata cara sholat, bagaimana saum, ya, bagaimana juga ibadah-ibadah yang lain, bagaimana persaudaraan. Ketika di Gua Hiro waktu di Makkah, yang pertama diturunkan itu surat Al-Alaq, itu kan, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di Gua Hiro waktu di Makkah. Waktu ziarah ketika kemarin itu ada Jabal Sur, kemudian di situ ada Gua Sur, ya. Ada Jabal Nur, Gua Hiro. Nah, dan biasanya akhir haji kita berziarah. Bagi yang siap, ya, kekuatan, ya, sabar, bisa naik. Perjalanannya sekarang sudah pendek karena tidak dari bawah tapi hampir dari pertengahan. Gua Hiro itu jalannya juga tidak terjal, seperti berbentuk jet saja sudah datang, sudah dibangun, ya. Bahkan tahun-tahun mendatang katanya direncanakan ingin ada kereta gantung. Jadi bisa lebih mudah lagi. Yang ada kereta gantung sekarang di Toib. Suasananya bagaikan di Lembang. Ya, mudah-mudahan kita berkesempatan yang diizinkan. Karena ada juga di saat Saudi itu belum mengizinkan ke situ. Ya, kemarin siapa yang siap minta izin, kalau diizinkan berangkat. Tamu-tamu Allah yang dimuliakan, fokus kita sekarang ziarah dalam. Apa artinya ziarah? Ziarah itu berkunjung. Zara yazuru ziaratan. Tufisir. Nah, tapi yang dimaksud ke tempat bersejarah yang punya nilai sejarah, ya. Nah, ada ziarah dalam, ada ziarah luar. Ziarah dalam itu sekitar Markaziyah. Markaziyah itu seputar Masjid Nabawi, ya. Kalau ziarah luar biasa kita memakai bis ke beberapa tempat, misalnya ke daerah Kuba, ya. Kemudian suka ada selingannya ke kebun kurma supaya tahu gimana menanam kurma, bagaimana panen kurma, bagaimana kalau kurma sudah matang, ya dibungkus itu jangan pada jatuh. Bagaimana kurma menguning, bagaimana kurma muda, bagaimana di situ tempat sudah dipanen dan di tengah kebun ada toko kurma. Nah, kurma. Bahkan di beberapa tempat ada kurma mulai yang lembek sampai keras bagaikan kelereng, gitu ya. Ada kurma susu, bermacam-macam kurma. Kurma Nabi, kurma Azwa, dan mahal, tapi bisa jadi obat. Nah, kita ini kalau ziarah dalam sekitar Markaziyah, seputar Masjid Nabawi. Nah, yang akan pertama kita lakukan di situ adalah ziarah ke Masjid Sahabat. Dulunya
adalah rumah. Untuk menghindari dari penggoltusan dan jangan ada terjadi perbuatan syirik, maka diganti, dirubah bukan lagi rumah, tapi jadi masjid. Nah, yang dekat ke Masjid Nabawi kan dulu rumah Nabi di situ. Di situ dibuat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Dekat rumahnya Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, kemudian masih dekat juga ada Masjid Abu Bakar dulu rumahnya. Kemudian ada Masjid Umar, ya. Ada Masjid Bilal, ada Masjid Utsman. Yang kita sebutkan barusan itu masjid-masjid yang dekat dengan Nabi. Saya ulangi, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Bilal, dan Masjid Utsman. Nah, itu dapat dibayangkan nanti untuk pergi ke Masjid Nabawi. Nah, mereka jalan. Ada jalan sekitar 300 meter. Nah, Abu Bakar dan Ali rumahnya berdekatan. Dan dekat juga dengan Masjid Nabawi. Umar agak jauh dikit. Ya. Dan sekarang Masjid Umar dari jalan sudah tidak terlihat. Karena terdinding oleh gedung-gedung pencakar langit ya, yang sudah tinggi-tinggi. Tapi kalau kita pergi ke situ masih ada. Nah, yang agak jauh sedikit Masjid Bilal. Dan di Masjid Bilal itu di sekitarnya ada toko-toko, ya, ada mall. Dan banyak orang Afrika di situ karena merasa sebagai saudara-saudara, ya, sehingga jual beli ramai. Nah, di depannya itu parkiran yang sangat besar. Kemarin-kemarin parkirannya sedang dibangun. Entah dibangun apa karena tidak bisa masuk. Ya. Nah, tahun 2023 masih bisa kita melalui tempat itu langsung ke Masjid Bilal di sekitar depannya. Karena kalau bukan waktu yang ditentukan tertutup juga. Kalau tahun-tahun dulu boleh. Ya. Jadi masjidnya naik ke atas. Nah, kemudian tahun kemarin 24 ya sudah tertutup si halaman yang biasa parkir besarnya itu. Maka kita dari kejauhan ditunjukkan karena besar itu ya sudah bisa terlihat. Apabila mau memoto ya di zoom aja. Mudah-mudahan sekarang sudah bagus. Nah, kemudian Masjid Utsman itu dekat, ya, dekat di situ. Nah, Ibu-Bapak sekalian, kita kalau mau ziarah ke situ, nah ini tata caranya. Setelah selesai sholat subuh, nah jangan dulu pulang ke hotel, tapi kumpul di depan kubah hijau. Ya, kumpul di depan kubah hijau. Nah, setelah berkumpul, kita cek seluruh duyuk pulau ada, ya 3 rombongan bareng-bareng berjalan. Jalan, ya. Nah, kemudian yang ada pakai roda bawa saudara kita santai inisial, jangan ditinggal karena apabila kita mengunjungi tempat-tempat tersebut bertambah wawasan kita. Allah yang menambahkan perasaan dalam hati, Allah yang menambahkan wawasan dalam akal pikiran kita. Nah, Allah yang melayani dan menjamu kita dengan suasana Madinah ini. Jadi kesimpulan jangan ditinggalkan, ya. Nah, kemudian berjalan pelan saja, nyantai.
Cara ziarah dengan berjalan atau dengan pakai mobil itu, ini khususnya berjalan. Berjalan kurang lebih dari situ sudah kumpul sekitar 300 meteran lah. Nah, sekarang Masjid Ali sudah terbuka, ada yang sholat di situ. Untuk mengetahui informasi dengan setiap masjid, ya pada setiap masjid, di depannya itu ada tulisan. Inilah Masjid Ali, foto, pelajari. Nanti setelah dipoto ada tulisannya apa. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Ya. Kemudian dibaca. Selesai dari Masjid Ali, kurang lebih ada 200 meteran, datanglah kita ke Masjid Bilal. Ya, datang ke masjid, maaf, datang ke ini dulu, bagusnya tahu Masjid Gumamah, ya, Gumamah. Tapi sebelum ke Masjid Gumamah, kita datang ke Masjid Abu Bakar. Ya, saya ulangi, selesai Masjid Ali, ke Masjid Abu Bakar, ya, 200 meteran, ya. Dari situ boleh lihat ke dalamnya, ya. Kalau mau sholat apa? Tahiyatul masjid, ya. Tidak ada sholat lain, tahiyatul masjid. Nah, dari situ kita akan masuk lapangan yang luas. Itu lapangan, taman-taman, ada tempat duduk, ada pohon-pohon rindang. Nah, itulah halaman Masjid Gumamah. Jadi Masjid Gumamah itu dulu, ya, ciri Masjid Gumamah itu ininya banyak, kubahnya, ya. Nah, di situ dulu Nabi berkhutbah hari Jumat. Nah, saat itu saat kemarau panjang. Kemudian seorang berkata, "Ya Rasulullah, sudah sulit kami mendapatkan makanan untuk ternak. Rumput-rumput pun sudah mulai mengering. Aku mohon agar kau berdoa agar hujan segera diturunkan." Kemudian Nabi Muhammad langsung menyambutnya dan berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, tolong turunkan hujan. Ya Allah, turunkan hujan. Ya. Nah, saat itu para sahabat melihat cuaca itu ya normal dan tidak ada kelihatan akan hujan. Setelah kami para sahabat mungkin sampai di rumah masing-masing, awan mendung. Doa Nabi akan dikabul. Kemudian tidak lama setelah itu turunlah hujan. Nah, kejadian ini diawali dengan doa Nabi di Masjid Gumamah. Gumamah sendiri artinya awan. Ya. Nah, jadi kita datang ke situ. Bayangkan 15 abad yang lalu Nabi dan sahabat di sini. Jadi kalau kita sedang beribadah itu, bayangkan mungkin ketika yang kita pijak itu dulu pernah dipijak oleh Nabi, tanah yang pernah dipijak oleh sahabatnya. Nah, saya suka kadang-kadang netes air mata, ya, terharu bahwa mungkin di sini banyak sahabat bersama dengan Nabi untuk berdoa. Dan para sahabat mungkin lewat jalan sini. Nah, inilah Pak, nilai dari berziarah itu membayangkan kepada situasi zaman itu dan betapa hebatnya Nabi membina umatnya sampai peninggalannya itu dipelihara, diabadikan sebagai saksi sejarah. Harapannya bisa meningkatkan kualitas iman. Apa yang ada di hadis, apa yang ada di Quran terbukti. Nah, ini nilai dari ziarah itu. Nah, kita tinggalkan di situ. Bahkan
kayak di Bandung ya, ada banyak bulatan-bulatan, ya, bola gede dari batu atau dari apa. Nah, di situ juga ada, ya, bulatan-bulatan di taman. Selesai dari situ, oh, Ibu Bapak, kita bisa melihat ada sepeda. Ya, sepeda-sepeda itu berjejer. Kalau orang mau ziarah ke Masjid Kuba, bisa naik mobil golf, ya, bisa 8 orang. Bisa naik sepeda, biasanya digunakan malam, ramai. Dan jalan aspal juga sudah tidak lagi pakai aspal, tapi kayak paving block yang sudah bagus, yang tidak lagi menunjukkan jalan. Seperti di Turki misalnya, batu itu disusun ke tempat-tempatnya. Jadi Bapak Ibu semua di situ siap setelah Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Gumama, selanjutnya datang ke Masjid Umar, jalan 300 meter. Ya. Nah, setelah yang tertutup itu tadi tak kelihatan, belok kanan, nah di situ Masjid Umar, besar juga dulu rumahnya. Boleh foto-foto di setiap masjid lah ya. Nah, selesai dari situ kita berbicara banyak tentang sifat watak Ali gimana, Abu Bakar gimana, Umar gimana. Kita mengenal sahabat yang jujur-jujur, yang bersih-bersih, yang ikhlas-ikhlas, yang dermawan-dermawan. Ya, mereka pembela, ya. Penganut Islam, pengawal Islam, dan pembela Islam. Ya. Nah, setelah itu yang jauh, ya mungkin 1 kilo, Masjid Bilal, ya, Masjid Bilal. Tapi kelihatan, tapi tidak berarti yang kelihatan itu dekat. Setelah kita coba jalan, ya 1 kilo atau kurang lah, jauhnya 1 kilo. Mudah-mudahan sudah boleh kita kunjungi ya. Kalau tahun kemarin jelas tidak bisa dikunjungi karena tertutup oleh seng yang ingin menunjukkan si tempat itu akan dibangun. Selanjutnya, setelah melihat Masjid Bilal, di mana ada mallnya, ramai hiruk-pikuk orang di situ, nah, kita ke Masjid Utsman. Kalau Masjid Utsman itu biasa tertutup ya, pinggir jalan dan tertutup. Belum pernah orang-orang kelihatan sempat masuk di situ, pinggir jalan besar, Masjid Utsman. Ya. Nah kemudian ibu sekalian, setelah selesai itu, maka kita mengenal pasar kurma. Dulu pasar kurma teh terbuka. Nah, sekarang pasar kurma itu di sebuah gedung. Ada di lantai 1, ada di lantai 2, kayak kios-kios yang memang sudah tertutup. Ya, berada di gedung yang tempat dulu ditinggalkan. Ya. Nah kemudian ada orang pangkalan dan kita biasanya disambut oleh Mang Diding, ya, Mang Diding, orang pangkalan, orang baik. Kalau ibu bapak nawar bisa nawar, dan kemudian ini juga Syekh Hani pemiliknya itu sangat baik, ya. Kalau sudah bisa bahasa Indonesia dan sering ke Bogor, ke Bandung, Lancong, gitu ya. Jadi bisa ngobrol, bisa pilih apa yang ada. Tokonya betul di sana itu terbatas, tidak gedean, tapi gudangnya cukup bisa menampung banyak apapun yang dipesan. Kita boleh datangkan di hotel, nanti dikirim ke hotel. Nah di situ Anda bisa beli langsung, atau boleh juga kalau sudah tahu ini nilainya besok mau tambah, telepon saja bisa diantar ke hotel. Ya.
Nah, itu Hani dan Mang Didi di situ. Nah, harga bisa lebih murah, bisa nawar, kadang-kadang ditambah. Ya, jadi baik sekali. Tinggalnya di Pangkalan, ya Pangkalan Kerawang, Kerawang Selatan ini ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, betul-betul Allah itu memuliakan tamu-tamunya. Ya, selesai dari situ kita kembali ke Masjid Nabawi dan kemudian kita menuju hotel. Nah, ini kalau proses berjalan, ziarah dengan jalan. Akan tetapi ada ziarah yang mesti dilakukan, jangan ditangguhkan, yaitu ziarah ke makam Nabi ketika kita baru datang. Seakan-akan kita lapor, seakan-akan gitu ya. Nah, gimana caranya? Ibu bapak dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah kemudian berarti sudah selesai ibadah ya kalau mana, dengan harapan kita datang ke Mekah dulu gelombang 2 awal, sehingga ke Madinah tidak berpikir lagi ibadah hajinya karena sudah. Nah, maka berdoalah ibu bapak yang soleh ya, yang solid, yang kuat imannya, supaya Allah memberikan terbaik perjalanan kita awal dari gelombang 2. Kesempatan survei banyak, dan setelah ibadah kita ke Madinah. Nah, kemudian begitu datang, nah, kemudian jangan ada yang mendahului. Walaupun sudah, jangan ada yang mendahului. Supaya bareng-bareng. Berarti kalau Bapak mendahului hanya satu cara, yaitu cara yang Bapak lakukan saja. Kalau sudah 3 kali, kalau berarti dengan saya bareng, berarti Bapak mempunyai 4 cara. Nah, jadi adalah bersabar bareng-bareng. Nah, mandi, nah, kemudian setelah itu berpakaian. Silakan bapak-bapak yang harum-haruman, ya, mantep pakai peci hitam, ciri Indonesia, ya. Nah, kemudian bebas bajunya seperti apa, mau seragam silahkan. Yang penting target ziarah ke makam Nabi. Nah, ziarah ke makam Nabi, jalannya itu suka berubah-ubah. Tergantung situasi kondisi, apakah masih banyak jamaahnya atau sudah berkurang. Kalau masih banyak jamaahnya, maka kita diputar. Yang biasa dari tempat kita bisa lurus, nah sekarang kemana dulu, belok mana dulu, belok mana, baru nyampe. Nah, begitu. Ketika kita akan berziarah ke situ, bawa tas tentengan. Paling tidak plastik untuk tempat sandal. Awas, sandal-sandal tidak boleh dititipkan. Nanti kalau keluarnya beda, nah sandal kita dititipkan, ya pernah kejadian. Sampai hotel tidak pakai sandal, mendingan malam. Kalau siang bisa melepuh kaki. Mendadak beli kan, cukup jauh juga ke tempat di mana kita beli sandal. Nah, paspor jangan biasakan titip, ya. Sandal jangan biasakan titip, uang jangan biasakan titip, masing-masing pegang. Karena suatu saat ada keperluan, tidak tergantung pada orang. Kalau keluar dari masjid, kalau dititipkan nanti tidak ada yang tidak pakai sandal, ya. Nah, ketika kita sudah datang ziarah ke makam Nabi, jangan lupa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, minta dibukakan pintu rahmat. Nah, kemudian berdesakan kan, tidak pernah berhenti ziarah ke makam Nabi itu tuh. Kapan waktunya? Yang sebaik-baiknya begitu datang, ya tengah malam, kita langsung berangkat. Jadi tidak ada tidur dulu. Wah, ketinggalan Pak kalau besok lagi mah. Karena besok ada untuk ziarah ke makam Baqi. Jadi malam itu harus dimanfaatkan, awal datang ke Masjid Nabi, subuhnya ke makam Baqi.
Besoknya lagi baru ke masjid sahabat. Lusanya lagi untuk bisa ke tempat lain. Lusanya lagi charter mobil untuk pergi ke ziarah luar. Ada juga besok lagi Syekh Maktab memberi kesempatan diberikan pada kita. Tapi kadang-kadang 10 rombongan itu diberi bisnya 9. Nah, ini asik nanti tersendiri kita bahas ya. Nah, jadi kita datang, kita mandi, kita berpakaian, pakai wangi-wangian, pakai peci, bajunya yang sopan, ya artinya busana muslim, busana ibu-ibu jangan dulu, ini bapak-bapak malam. Masuklah ke situ. Nah, doanya gimana? Ketika sudah ngantri, tidak boleh banyak suara keras, ya. Kemudian pelan melewati makam Nabi, ya. Kalau ada kesempatan sholat dulu di Raudhah, sholat di Raudhah. Kalau ternyata awal kali belum ada kesempatan karena terarahkan langsung ke makam Nabi, langsung saja. Satu saat nanti kita sholat di Raudhah sambil berdoa karena doa dikabul. Begitu melihat ada 3 tempat kotak yang tertuliskan, ada Nabi, Abu Bakar, ada Umar. Itu di tengah. Ada 3 ruangan. Ruangan pertama, ruangan kedua, ruangan ketiga. Nah, kuburan Nabi, Abu Bakar, dan Umar itu ada di ruangan kedua. Jadi, ketika kita mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, ketika pertama jangan dulu. Justru sekaligus di ruang yang ketiga yang kita lewati. Nah, inilah tata cara. Nah, jadi jangan seperti yang lain. Kalau dulu itu ada yang bawa fotokopi KTP, kemudian di situ disimpan, sekarang dilarang. Keras sekali penjagaan ketat di depan dinding makam Nabi itu. Ya. Ada lambat sedikit saja, artinya segera pergi, geser, maju, gitu. Nah, jadi kita apakah dekat di dindingnya atau agak jauh, karena memang ini terkondisikan seperti itu. Yang penting lewat situ. Lewat ruang pertama, belum ada doa. Lewat ruang kedua, di ruang doa itu kita Assalamualaikum ya Rasulullah. Angkat Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, jadi dahulukan salam kepada Nabi, salam kepada Abu Bakar, dan salam kepada Umar. Dan itu sambil jalan. Tidak ada apa-apa lagi acara di situ. Ya, kalau ada yang lama-lama di situ, langsung digerakkan supaya cepat lewat. Lalu keluar. Nah, mulai keluar masjid itu terdengar ceplak, ceplek, ceplak, ceplek. Ya. Sandal disimpan. Sandal itu ya yang tadi kita simpan di kresek atau di kantong tas tentengan, keluarkan kembali dan kita pakai. Cara mengeluarkannya jangan dua-duanya langsung disimpan di hadapan kita. Makainya juga kan satu-satu, maka kita lempar yang kanan, lalu pakai, lempar yang kiri, lalu pakai. Jadi jangan dua-duanya, walaupun duanya tetap pakainya satu-satu. Itu mengantisipasi jangan sampai di belakang arus kuat, kaki kita hanya satu yang masuk, yang satu lagi kelewat, itu yang jangan terjadi. Makanya menyimpan sandal di bawah juga satu-satu. Wah, segala diatur, memang harus gitu. Kalau sudah tergilas terlewat kan mundur lagi, panjang antrian, repot nunggunya. Ya,
Saya ulangi, sandal kanan dulu, simpan di bawah, pakai, sama sandal kiri, pakai. Selesai, ziarah Nabi. Nah ini tengah malam. Dua kemungkinan, apa Bapak langsung sampai sholat subuh di situ? Boleh. Atau langsung pulang dulu. Dan nanti jam 3 datang lagi. Nah, hemat saya, lebih bagus setelah ziarah pertama pulang lagi. Nah, nanti setelah pulang, apa sebabnya dulu? Jangan-jangan ada yang tidak tahan, bisa beser. Ya. Nah, setelah ini tugasnya apa? Kegiatan malam pertama itu ziarah ke makam Nabi, pulang. Itu lebih dinikmati. Nah, pertama, tidak ngantuk kalau sholat nanti. Kondisi kita fisik perlu beristirahat. Karena perjalanan Mekah Madinah itu 5-6 jam dulu. Sekarang 5 atau bisa 4 kalau ngebut. Nah, walaupun tidur di bis, itu kemungkinan tidak sesempurna seperti tidur di atas kasur. Ya. Nah, istirahat diperlukan untuk kesehatan. Ingat ya. 5 hal yang tidak boleh dilupakan, iman, selamat, sehat, ilmu, rizki. Nah, saya ulangi, iman, selamat, sehat, ilmu, rizki. Nah, kemudian, setelah pulang, siap-siap, tidur sebentar. Nah, 2:30 atau jam 3, kita langsung keluar. Untuk apa? Masuk ke Masjidil Haram, tapi untuk ziarah ke pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu ada di sebelah kiri masjid. Nah, untuk bisa cepat aksesnya, maka kita dari hotel itu langsung ke masjid nomor 30, 31, 32. Atau ke 27 atau 28, 29. Nah, targetkan ke situ karena kita akan berziarah ke pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi adanya di samping kiri Masjid Nabawi. Nah, jangan lupa Pak, kalau subuh itu tidak sempat, ya besok lagi tidak. Jadi ibu-ibu tidak usah ke situ karena dilarang. Nah, paling-paling nanti di sampingnya ya. Kalau subuh itu sudah ditutup, tidak boleh masuk karena terbatas, jangan terlalu banyak berdesakan di pekuburan, maka besoknya lagi. Supaya jangan besoknya lagi karena kita punya acara lagi besoknya. Setiap hari harus padat acaranya, maka jangan lupa jam 3 itu sudah ada di pintu 27, 28, atau 29. Nah, sekarang jenazah. Jenazah itu begitu disolati, langsung berebutan, sekali lagi, berebutan, ingin memikul bergantian menuju pemakaman. Nah, begitu jenazah lewat, orang yang ingin ziarah mengikuti. Kalau diperkirakan sudah banyak penuh, maka gerbangnya ditutup. Bisa lagi besoknya. Maka lebih memungkinkan kita bisa pada malam itu untuk berziarah apabila langsung berada di pintu 27, 8, 29, sampai 30. Pilih di situ. Selesai sholat subuh, kita wirid, langsung keluar, berdesakan, kita ikut, pegangan kita jangan lepas. Karena kalau tidak cepat-cepat, jangankan dengan yang lain, dengan teman juga, ada yang tidak bisa bersama. Nah, di sini berlatih kecepatan di dalam menuju ke pemakaman Baqi.
Dan di dalam boleh di foto-foto untuk dokumentasi. Kalau dilarang ya jangan, tapi biasanya diperbolehkan. Yang biasa kelihatan dan itu ada sudah mutawatir diketahui itu makamnya Utsman. Kalau kita bertanya kepada petugas yang ada di situ, manhum siapa ini? Kullu sahabat, semuanya sahabat. Wahada sahabat, wahada. Kenapa dididik? Jangan sampai salah menyampaikan. Kalau salah ya berarti kita nerangkan pada yang jadi salah. Ketimbang salah menjelaskan ini siapa, maka ditatar seluruh petugas yang ada di pekuburan, jawabannya kullu sahabah. Semua adalah sahabat. Nah, adapun orang atau jenazah yang datang ke situ disimpannya jauh sebelah sana, dan kemudian di situ sudah disiapin tempat-tempat, dan kemudian patromak ya siap-siap untuk bersama dengan jenazah ke sana. Patromak sudah berada di situ ya. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ tertulis ziarah kubur hukumnya sunat. Pertama, mengingatkan bahwa satu saat semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kemudian kedua, tidak boleh meminta kepada yang meninggal. Sekalipun kepada Rasul tidak boleh. Tetapi mendoakan. Maka ketika langsung masuk ke pekuburan baki, doanya Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahikum nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Selamat sejahtera wahai ahli kubur ya. Nah, insyaallah nanti juga kami menyusul kalian, dan nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga juga Allah berikan kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan untuk kalian dan untuk kami. Nah, dihafalkan itu ke ziarah mana saja bahasanya begitu. Nah, jadi dilarang berminta, dan dilarang minta-minta kepada kuburan walaupun pada kubur Nabi ya. Nah, kemudian untuk pengingat kembali, semua manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan kemudian diberikan doanya. Ya, jangan dibacakan apa-apa di situ, cukup Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha wa lana walakum afiyah. Setelah itu kemudian kita keluar. Ibu Bapak sekalian, biasanya setelah selesai hari kedua ya kita mencari makan. Boleh makan sudah disediakan di maktab, di hotel, atau nanti tidak hari pertama itu ada masakan Padang. Yang dulu buka rumah makan Padang di Karaba. Dulu di Karaba. Nah, sekarang buka di Madinah, di lapis 3 dari lapisan hotel-hotel. Selalu berdesakan karena di situ cocok sekali menu-menunya. Kalau dibukanya jam 7:30, jam 6 sudah ngantri. Ya, makan-makannya kayak di kafe. Ya, karena rumah makannya dikit, tidak bisa di dalam. Di depannya ada meja-meja. Nah, ketika datang ke sana, kita duduk dulu di meja, beri ciri topi. Nah, 2 suami istri. Artinya tidak akan ada orang lain itu yang menduduki tempat kita. Nah, saya ulangi, ziarah pertama kali ke makam Nabi tengah malam, kemudian kembali. Selanjutnya, ziarah besoknya ke makam Baqi. Tempatnya berada di tempat samping masjid itu, di dalamnya sebelah kirinya ya. Nah, kemudian kita di masjid yang ada sebelah kiri. Di kiri masjid itu pemakaman Baqi. Doa yang harus dihafalkan, doa untuk ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha
lana walakumul afiyah ya. Nah, kemudian setelah itu kembali. Kesimpulan yang ketiga, hendaklah kita selalu kompak. Dan di situ ada sedikit lari-lari ya. Karena jangan ketinggalan, jangan sampai tertutup duluan. Kalau ada tertutup ya berarti besoknya lagi. Nah, itu latihan dikit lari di situ Pak, jangan ketinggalan ya. Nah, yang udur nanti dikondisikan seperti apa sesuai dengan situasi dan kondisi di situ. Inilah kajian kita di sore hari, tidak terasa ini sudah 17.48. Sebentar lagi akan berbuka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabul. Ya Allah, kami bersimpu di hadapan-Mu, mempersiapkan kajian-kajian, dan hari ini mengenal kota Madinah dengan ziarah di Markaziyah. Dan kami menginginkan agar Kau berikan pada kami ampunan-Mu, sehingga ringanlah hidup ini. Mudahkan perjalanan hajinya, proses hajinya dan ziarahnya, dan kembali meraih ibadah haji yang mabrur. Ya Allah, kami bersama keluarga, berilah keluarga sakinah, mawadah, warohmah, punya untuk keselamatan dunia akhirat, rizkinya yang kuat, yang baik, yang halal, ibadah. Sehatkan lahir dan batin kami, akal dan pikiran kami, panjangan umur dalam kebaikan, sehingga kami bisa menyempurnakan ibadah yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Kabulkan ya Allah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benon Pak Ustaz, izin. Ya, silakan. Ya berbuka saling. Ya Allah, kita cepat-cepat. Pak Rija boleh di. Ya, fotonya bagus nih. Yang tidak muncul fotonya, tulisannya. Ya, karena ada kendala dari Pak Rizal, Bapak Ibu, mungkin saya yang menutup untuk acara ini. Jazakallah atas ilmunya Pak Ustadz, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk nanti ziarah ke tempat-tempat sejarah di Madinah. Mungkin untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampaikan Masjid Nabawi ya maka jangan sepi setelah selesai acara ini. Izin live Pak Ustadz. Ya. Izin live juga Pak Ustadz. Mangga. Ya, untuk ya, terima kasih. Ada mu'atiyya lima man. Mohon maaf Ya, kurang mangga. Gunawan Panija ayah kendala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini baru ada. Wacana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa Wacana ala awan. kulli syai'in qadir. Bukan. La hawla wa la quwwata illa Susah billah. kalau tadi mic-nya. Kuma Panija. La ilaha illallah wa la na'budu illa Tadi mic-nya iyyah. susah nyala, sekarang udah nyala. Oh iya. Mudah-mudahan nanti subuh MS bisa niat aktif lagi ya. Nah, mohon maaf sekali lagi kemarin satu hari pagi sore kita off. Nah, semoga menunggu saya kemarin ya.
له termasuk الملك وله pahala juga. الحمد وهو على Ya, كل شيء kami قدير. mohon izin untuk lab siap-siap أعوذ بالله untuk من الشيطان berbuka. Ini الرجيم. cendolnya sudah siap-siap ya? الله Iya. لا إله إلا هو الحي Dan semua القيوم pihak kami ucapkan Assalamualaikum لا تأخذه سنة warahmatullahi ولا نوم wabarakatuh. له ما في السماوات Waalaikumsalam وما في الأرض warahmatullahi wabarakatuh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Jinlab, ولا Assalamualaikum. يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. رواه أحمد وابن أبي شيبة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى الفجر. رواه أحمد. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس 3 مرات يطيل في آخرهن. رواه أحمد والنسائي. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أبو داود والترمذي. عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. كل سلامة أي جميع عظام البدن ومفاصله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، فصلى 8 ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. قوله الغداة أي الصبح. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. قوله الأوابين أي كثيري الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وقوله إذا رمضت الفصال أي إذا احترقت خفاف صغار أولاد الإبل من شدة حر الرمل. عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات،
ثم غسل يده